Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat Marifat yang dimuliakan Allah, pembahasan risalah kali ini masih berkaitan dengan tema keuangan pribadi yang berkah, dan sekarang adalah bagian ketiga atau part 3-nya, yaitu testimoni atau kesaksian akan keajaiban amal yang 10% dari setiap rezeki atau pendapatan. Pada kesempatan ini izinkanlah aku narator sekaligus sebagai narasumber untuk menyampaikan pengalamanku sendiri. Selamat menyimak. Beberapa puluh tahun silam, sekitar tahun 80-an, ketika aku masih tinggal dan bekerja di Jakarta Timur, aku mempunyai teman dekat, bisa dibilang sahabat atau CS, asal Jawa Tengah, sebut saja namanya Eko atau Mas Eko. Awalnya dia juga bekerja di pabrik. Ketika aku mengambil kursus mengetik 10 jari, waktu itu belum ada komputer, dia nyambi sambil mengajar kursus menjahit. Karena aku punya rumah kosong, maka kami tinggal bersama. Suatu saat suasana berubah, dia kena PHK dan kegiatan mengajar kursusnya juga biasa saja, tidak atau belum berkembang. Sambil numpang tinggal di rumahku, dia juga bantu-bantu memasak makanan untuk keperluan kami. Aku masih ingat hobi dia, yaitu bermain gitar dan menyanyi. Kalau aku pulang dari bekerja atau dari bepergian, kudapati dia sedang memetik gitarnya sambil menyanyi, dan lagunya sudah tidak asing lagi. Kalau bukan lagu Bang Rhoma Irama, ya lagunya Ebit GAD. Ya, itulah namanya kehidupan naik turun. Sempat dia berujar ingin pindah agama, keluar dari agamanya yang dipeluk pada saat itu, yaitu Islam. Mungkin sudah putus asa dan putus jalan kehidupan. Na'udzubillah min zalik. Belum sempat aku membahas hal ini dengannya, ternyata kami harus berpisah. Dia harus keluar, pindah dari rumahku karena kedua orang tua dan saudara-saudaraku yang tinggal di Bandung harus pindah atau balik ke Jakarta. Keluarga orang tuaku memang berasal dari Jakarta Timur, sedangkan di Bandung merantau dalam rangka bekerja di suatu perumahan. Sekarang rumah tempat orang tuaku bekerja mau dijual dan keluarga di sana pindah semua ke Jakarta. Akhirnya kami berpisah dan blast. Beberapa tahun atau puluhan tahun hilanglah kabar tentang Mas Eko, sahabatku tersebut. Aku dan kedua orang tua dan saudara-saudaraku juga akhirnya pindah lagi dari rumah tersebut yang dijual. Kemudian kami membeli rumah di kampung halaman, masih di wilayah Jakarta Timur. Sementara kita beralih kembali ke tema pembahasan, yaitu tentang amal kebaikan yang 10%. Beberapa puluh tahun lalu, ketika aku hobi membaca buku-buku dan masih sering membeli buku-buku motivasi tentang sukses, karena waktu itu diperlukan sekali literatur untuk menunjang usaha konsultasi usaha yang aku buka. Ada salah satu buku yaitu tentang John Davison Rockefeller. John Davison Rockefeller ini seorang konglomerat besar di Amerika dari bangsa Yahudi yang turun-temurun kerajaan bisnisnya berlangsung terus-menerus. Yang menjadi ciri khasnya dalam berbisnis, dia selalu mencatat kegiatan bisnisnya dalam ledger. Mungkin seperti buku-buku pembukuan pada saat ini. Ada satu yang menarik dalam pos pengeluarannya, yaitu dia selalu mengutamakan di awal pengeluaran untuk menyisihkan 10% dari uang pendapatannya untuk berbuat amal kebaikan yang disebutnya sebagai perpuluhan Tuhan. Kemudian beberapa tahun kemudian setelah aku menikah tinggal di Banten, ketika aku bekerja di sebuah pabrik di daerah Serang, aku kenal dengan seorang karyawan yang beragama Katolik dan dia seorang Chinese. Dalam suatu obrolan dia sempat menyampaikan bahwa di komunitas agamanya selalu didahulukan untuk mengeluarkan 10% dari uang miliknya, yaitu perpuluhan Tuhan. Aku cuma membatin, wah kenapa kalau di agama kami Islam orang-orang untuk mengeluarkan 2,5% saja susah dan beratnya minta ampun. Sedangkan mereka non-muslim, kaum dari agama lain ikhlas dan enteng-enteng saja menyisihkan 10% dari harta keuangannya. Pantas saja kebanyakan dari golongan mereka itu hidupnya makmur-makmur. Aku berpikir mungkin karena untuk kehidupan dunia mereka memang diberi kelimpahan oleh Yang Maha Kuasa. Tetapi tentu saja di kalangan umat Islam pun aku yakin ada atau banyak juga yang rutin menyisihkan 2,5% dari harta atau keuangan yang diperolehnya. Cuma kebanyakan yang ditemui atau yang kukenal yaitu orang-orang yang susah untuk mengeluarkan 2,5% saja dari pendapatannya, apalagi 10%, boro-boro. Ternyata sepertinya Allah memperhatikan belum pahamnya aku tentang amal 10% ini. Suatu saat ketika aku sedang menunggu seseorang di perbatasan antara Jakarta Timur dan Bekasi,
Sesuai janji, maka aku menunggu di sekitar lokasi tersebut dekat sebuah toko material bahan bangunan. Ketika sedang menunggu itu, aku melihat seseorang keluar dari kendaraan yang diparkir dan berjalan memasuki toko material tersebut. Sepertinya aku kenal dengan orang tersebut meskipun badannya bertambah gemuk seperti bos saja layaknya. Coba aku dekati dan kusapa, "Mas Eko." Dia menoleh menatapku dan akhirnya dia menyebut namaku sambil tersenyum lebar. Alhamdulillah, akhirnya kami dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sangka dia akan membeli sesuatu di toko material tersebut, tapi akhirnya dia malah duduk di kursi di belakang meja pimpinan toko sambil memperkenalkan bahwa ini kantornya, kantor merangkap toko material. Dia bercerita bahwa dia hafal semua harga barang di tokonya tersebut. Kemudian dia juga mengontrol jalan usahanya dari toko tersebut melalui telepon yang ada di toko tersebut. Waktu itu belum ada handphone atau HP ya. Ketika aku sedang berpikir usaha apa yang dikontrol dari kantor yang merangkap toko material ini, tiba-tiba telepon berdering dan Mas Eko ini mengangkat dan berbicara di telepon tersebut. Tampak tenang saja dia berbicara. Selesai terima telepon, dia bercerita kalau baru saja ada laporan dari karyawan di kantor cabangnya bahwa mobilnya hilang dicuri. Dia juga bilang sudah 2 mobil yang hilang akhir-akhir ini. Terus ku jawab, "Sudah lapor polisi kah dan tindakan-tindakan lainnya yang ditempuh?" Dijawab dengan entengnya, "Biar saja, nggak apa-apa. Mungkin pintu pagarnya tidak dikunci," katanya. Waduh, bingung aku, sebegini entengnya orang yang kehilangan 2 mobil. Oh, rupanya mobilnya semua ada 58 unit. 58 unit mobil, ya Allah, pantas kehilangan 2 mobil seperti orang yang kehilangan 2 buah permen saja. Akhirnya aku ketahui bahwa dia punya usaha sekolah kursus setir mobil. Setelah dulu dia buka kursus menjahit, kemudian lanjut buka kursus setir mobil, dan akhirnya hampir semua kursus setir mobil yang ada di Jakarta, terutama di wilayah Jakarta Timur, dibeli sahamnya oleh dia. Mobil-mobilnya juga mobil yang terbaru waktu itu yang top terkenal adalah mobil Kijang. Ya Allah, gak habis pikir aku dengan sahabatku yang satu ini. Belum lagi hilang di benakku, masih memikirkan keluar biasaan dan ketakjuban ini. Tiba-tiba seorang karyawan di toko materialnya memanggilnya, "Pak Haji," dan seterusnya. Mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan padanya. Begitu mendengar kata panggilan Haji, bertambah-tambahlah aku menjadi bingung dan heran. Kutanya sekali lagi, "Eko, betulkah panggilan itu?" Yang dijawabnya, "Iya." Aku coba bantah, "Kan dulu kamu malah sudah mau pindah agama ketika semua usaha sedang sulit dan buntu." Dia jawab dengan entengnya lagi, "Oh iya, dulu itu aku masih mencari-cari Tuhan," demikian katanya. Ya Allah, makin takjub atau sekaligus bertambah bingung. Terus terang bingung apa yang sebenarnya terjadi dan Eko sahabatku yang sudah lama berpisah ini. Ku coba untuk korek cerita darinya. Panjang lebar cerita, akhirnya dia sampai pada satu kalimat bahwa di komunitasnya yang Islam, maaf tidak kusebutkan nama komunitas atau organisasinya, ada kewajiban mengeluarkan atau menyisihkan 10% dari setiap pendapatan usaha atau pekerjaannya. Masya Allah, ini lagi 10% lagi. Ya kalau di agama non-Islam saja Allah berikan keajaiban, apalagi di agama Islam. Akhirnya aku hanya bergumam, Pantas saja hidupnya berkelimpahan, tidak seperti dulu waktu kami masih berkumpul bersama. Demikianlah, tidak dapat lagi aku bercerita panjang lebar tentang keajaiban amal 10% ini. Semuanya kembali pada kita, apakah mempunyai niat dan tekad yang bulat ikhlas untuk mengamalkannya, atau hanya sebatas teori atau cerita dalam cerita saja. Sahabat-sahabat Marifat, itulah keajaiban amal 10%. Tentunya bila kita ikhlas dan komitmen serta konsisten mengamalkannya, insya Allah kehidupan kita akan berubah dan keuangan pribadi kita juga akan berkah dunia dan akhirat dan berlimpah ruah, penuh dengan rahmat dan kurnia Allah, insya Allah. Wallahu alam bisawab. Demikianlah para sahabat Marifat untuk pembahasan kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat pelajaran dari risalah ini. Sampai berjumpa pada tayangan lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.